Bab ke-91. Suara bel membuat mata Salsa berbinar. Mas, pasti itu. Bukan, itu sekretaris lamaku. Tunggu di sini. Alfie berjalan menuju pintu. Menerima pesanannya dengan pintu yang tidak terbuka lebar, sehingga sekretarisnya tidak bisa melihat keberadaan Salsa. Ini, bos. Semoga beliau suka. Wanita yang merupakan teman Olen itu tersenyum manis dan berusaha mengintip ke dalam ruangan. Lengkap? Lengkap, bos. Lengkap luar dalam. Alfie mengangguk dan segera menutup pintu. Tidak butuh waktu lama, Alfie kembali dengan sebuah paper bag di tangannya. Pakai ini saja, ya. Percuma kita menunggu baju dari rumah. Sepertinya sampai esok pun baju itu tidak akan tiba. Kenapa? Tanya Salsa dengan polosnya. Alfie menarik napas dalam, lalu memaksakan senyum di bibirnya. Jangan dipikirkan. Ayo, tidur. Hari ini sangat melelahkan. Pria itu berjalan lebih dulu menuju kamar. Salsa yang masih bingung hanya dapat mencebik dan mengekor. Gadis itu ingin segera masuk ke kamar mandi yang ada di dalam kamar. Ia sudah sangat tidak nyaman dengan sarung, handuk, dan jas kedodoran itu. Saat melewati ranjang, ia mendapati Alfie sudah berbaring terlentang dengan sebelah tangan menutupi mata. Sepertinya lampu yang masih menyala membuatnya terganggu. Dengan inisiatif penuh, Salsa mematikan lampu. Kenapa dimatikan? Bukannya kamu belum selesai? Tanya Alfie yang ternyata menyadari ruangan tiba-tiba berubah gelap. Kelihatannya Mas terganggu. Jawab Salsa. Terserah kamu. Aku tidak masalah. Asal nanti jangan salahkan aku kalau kamu salah peluk lagi karena tidak bisa melihat posisi tempat tidur dengan jelas. Salsa menggigit bibir. Bagaimana bisa lelaki itu mengingatkan kelakuan Salsa di malam pertama mereka? Lihatlah pipi gadis itu sudah kembali merona. Dengan cepat Salsa kembali menyalakan lampu dan bergegas memasuki kamar mandi. Sementara Alfie tersenyum penuh arti mengingat perlakuan Salsa di malam pertama mereka. Gemercik air dari dalam kamar mandi membuat kening Alfie berkerut. Dia mandi lagi. Pria itu segera duduk dan menoleh pada jam yang terletak di atas meja nakas. Dia nyalain air hangatnya kan? Ini udah malam. Gumamnya cemas. Namun, untuk mengetuk pintu kamar mandi itu rasanya sungkan. Alhasil Alfie meraih tab dan mengangsur pekerjaannya sedikit sambil menunggu Salsa. Entah kenapa dia cemas gadis itu akan masuk angin jika mandi dengan air dingin. Sementara itu di dalam kamar mandi, Salsa masih mematung menatap pakaian yang tersedia di dalam paper bag. Baju apaan ini? Ia merinding. Untuk kesekian kalinya jemari lentik Salsa terangkat. Matanya meneliti pakaian dalam yang lebih mirip tali yang disambung tanpa kain itu. Ini nggak menutupi aset sama sekali. Terlebih untuk bagian atas yang terlalu kecil dan banyak tali. Ini tali banyak banget mau buat apa? Berasa jadi gurita. Ini cara pakainya bagaimana? Ya Allah! Salsa menghela napas dalam. Punya suami kok aneh-aneh gini yang dipesannya? Gerutu Salsa lagi. Padahal di pasar tradisional pun banyak menjual pakaian dalam yang lebih masuk akal. Tapi kenapa sekretaris suaminya justru membelikan yang kurang bahan begini? Apa uang yang diberikan suaminya kurang? Salsa menggeleng pelan. Meskipun dari desa, tapi dia sering mendengar tentang pakaian dalam yang bentuknya aneh-aneh. Beberapa kali ia juga menemukannya di mall tiap kali cuci mata bersama bestinya, Nina. Jika dulu ia dan Nina akan tertawa cekikikan memikirkan bagaimana bentuk mereka jika mengenakan pakaian dalam seperti itu. Maka kini rasanya dia ingin menangis meraung memikirkan nasibnya yang harus mengenakan pakaian kurang bahan itu. Aku nggak bisa pakainya, ah! Salsa memilih untuk beralih ke pakaian tidur. Alhasil matanya kembali membola. Apalagi ini? Ya Allah! Lingerie transparan dengan lengan spaghetti terpampang di depannya.
Pintu kamar mandi diketuk Alfie. Pria itu tidak mampu menunggu lebih lama. Ia sangat khawatir sebab Salsa sudah hampir setengah jam di dalam toilet. "Queen!" panggil Alfie dengan terus mengetuk pintu. Salsa kaget setengah mati. "Kok dia belum tidur, sih? Queen, kamu baik-baik aja?" Suara Alfie terdengar panik. "Kalau kamu nggak jawab, aku bakal dobrak pintu ini sekarang." "1. Aku baik-baik aja, Mas." Jawab Salsa seraya bergegas membuka pintu sedikit, sekedar menyembulkan wajah. "Kenapa lama sekali? Ada apa?" Salsa nampak ragu. "Itu, pakaiannya ada yang nggak normal." Kening Alfie mengernyit. "Nggak normal? Aku nggak paham. Udah, pakai aja yang bikin kamu nyaman dan langsung tidur. Ini sudah malam, besok kita harus pulang dulu ke rumah sebelum ke kantor." "Iya, Mas. Lampunya diganti lampu tidur aja nggak apa, Mas. Kelihatannya Mas udah ngantuk berat." Pria itu mengangguk sambil menutup mulutnya yang menguap. Pria itu kembali ke atas ranjang. Ia memejamkan mata yang memang sudah terasa berat. Entah kenapa malam ini ia sangat mengantuk, padahal biasanya ia bisa begadang demi menyelesaikan pekerjaan. Pria itu mematikan lampu utama, menggantinya dengan lampu tidur yang temaram. "Lampunya remang-remang kok, gak akan jadi masalah itu." Salsa yang memang tidak ingin ribet memilih untuk langsung mengenakan baju tidur tanpa dalaman yang menyusahkan itu. "Dia yang nyuruh, awas aja setelah ini marah dan menghindari aku lagi." Tentu yang ada di kepala Salsa hanyalah perlakuan Alfie saat pertama kali melihatnya tanpa hijab. Gadis itu berpikir Alfie tidak menyukai dirinya hingga tidak memikirkan kemungkinan yang akan terjadi jika dia muncul dengan pakaian setipis itu. Mendengar pintu kamar mandi terbuka, Alfie menghela napas dalam. "Akhirnya selesai juga ritual ganti baju," gumam Alfie. Salsa berjalan pelan dengan jantung berdebar. Sementara Alfie yang belum menyadari penampilan Salsa kali ini langsung duduk dan menoleh. Melihat Alfie duduk, mata Salsa membola seiring terhentinya langkah gadis itu. Tidak jauh berbeda dengan Salsa, Alfie pun terpana melihat penampilan Salsa malam ini. Perlahan pria itu bergerak turun dari ranjang. Salsa menahan napas tanpa bergerak. Mempersiapkan diri bila Alfie kembali menyuruhnya mengenakan sarung. "Sarungnya basah, Mas." "Makanya." Salsa tidak mampu melanjutkan kalimatnya, ia tertunduk menahan sakit hati. Apa begitu tidak menariknya dia? Salsa sudah salah paham sebelum Alfie mengeluarkan sepatah kata pun. Memang benar, tanpa sengaja ia membasahi kain sarung yang tadi ia kenalan. Itulah kenapa kini ia muncul ala kadarnya saja. Tangan Alfie terulur menyentuh dagu Salsa, mengangkatnya hingga tatapan keduanya bertemu. "Maafkan aku," ucap Alfie lirih. Tangan besar itu perlahan menuju bibir manis yang sudah membuatnya mabuk kepayang. Tanpa aba-aba, ia mengangkat tubuh Salsa ke atas ranjang hingga gadis itu menjerit kaget. Belum sempat Salsa protes dengan kelakuan suaminya, pria itu sudah lebih dulu membenamkan wajahnya di ceruk leher sang istri. Menghirup aromanya yang memabukkan, Alfie semakin hilang kendali. Sementara Salsa yang baru kali ini mendapat perlakuan seperti itu tentu masih syak hingga tidak berpikir untuk melakukan apapun. "Maaf, sayang," bisik Alfie dengan suara dipenuhi kabut gairah. "Maaf untuk apa, Mas?" Entah kenapa suara lembut Salsa terdengar sangat manja di telinga Alfie. "Maaf, aku tidak bisa memenuhi isi perjanjian kita." Tanpa menunggu jawaban dari Salsa, bibir penuh itu lebih dulu menghapus jarak dengan benda kenyal yang belakangan ini kerap membuatnya gila walau hanya sekedar membayangkannya. "Kamu, candu terhebat di hidupku." Salsa bagai melayang kala hembusan napas pria itu menyapu lembut cuping telinganya. Bersambung. Bab ke-92.
Ruangan dengan pencahayaan temaram menjadi saksi pergulatan panas yang terjadi hingga ranjang besar yang biasanya tertata rapi kini sangat berantakan. Pendingin ruangan yang biasanya membuat si empunya tertidur nyenyak di bawah selimut, kini bagai kehilangan harga dirinya. Dua insan di sana bermandikan peluh, keadaan terlalu panas diselimuti nada-nada manja menggoda dan kenikmatan. Beruntung mereka menggila di dalam kamar. Tidak bisa dibayangkan jika Alfie hilang kendali di ruang tengah, bisa-bisa orang yang lalu lalang di luar unit mendengar gelombang asmara yang memabukkan sepasang anak manusia itu. Alfie yang tadi sangat mengantuk seketika menjadi sangat bugar. Pria itu bagai kelaparan, tidak kunjung merasa puas dan sangat bersemangat. Baju haram yang tadi membuat Salsa tidak percaya diri, kini ditendang Alfie dari pinggir ranjang hingga jatuh ke lantai. Dia sudah tidak digunakan lagi. Satu kali, hanya membuat Alfie semakin candu. Dua kali, pria itu semakin bersemangat. Tiga kali, akhirnya Salsa yang terkapar. Sadar dengan dirinya yang terlalu menguras energi sang istri, Alfie menahan diri. Membiarkan istri mungilnya terlelap dalam dekapan. Sejak tadi bibirnya tidak henti mengembangkan senyum, malam ini terlalu membahagiakan untuknya. Tangan besar itu mengelus lembut pipi istrinya. Cantik. Lirihnya teramat pelan. Mas, ngantuk? Rengek Salsa pelan tanpa membuka matanya yang memang terasa sangat berat. Jangan lupakan tubuhnya yang terasa remuk setelah dibolak-balik oleh suami ganasnya itu. Dada Alfie berdesir mendengar rengek manja Salsa. Semudah itu dia bereaksi jika berurusan dengan istrinya tersebut. Namun, dia bukan binatang yang tidak akan peduli kondisi pasangannya. Iya, sayang. Capek banget, ya? Pipi lembut Salsa ia kecup lembut, pun dengan kening sang istri. Membiarkan sebelah tangannya menjadi bantal kepala Salsa. Menyelimuti tubuh polos mereka, dan memastikan kenyamanan sang istri. Sekitar 1 jam lagi waktu subuh akan tiba, tapi mata Alfie masih segar setelah olahraga malam yang menguras keringat tersebut. Pria itu menghabiskan waktu dengan memandang wajah Salsa yang tertidur lelap. Siapa sangka takdir mempertemukannya dengan wanita seindah Salsa? Persetan perkara cinta, yang pasti mulai saat ini tidak akan ada seorang pria pun boleh mendekati miliknya. Ya, Salsa hanya miliknya dan hanya akan menjadi miliknya seorang sampai kapanpun. Melihat tanda kepemilikan yang ia berikan di leher sang istri membuat Alfie merasa bangga. Ia tahu pasti, tanda itu tidak hanya ada di sana. Rambut hitam legam nan panjang milik Salsa sangat mempesona. Alfie selalu berdebar melihat keindahan mahkota wanitanya yang selama ini selalu ditutupi hijab. Ia merasa sangat beruntung. Semua keindahan yang Salsa miliki, hanya dirinya sendiri yang bisa menikmati. Terlalu menikmati pemandangan di depannya, tidak terasa waktu subuh semakin dekat. Perlahan Alfie bergerak, hendak memindahkan kepala Salsa ke bantal karena dia harus segera mandi. Sangat pelan, tapi ternyata tetap membuat kesadaran Salsa kembali. Ya, Salsa terbiasa bangun di saat subuh, jadi seremuk apapun rasanya, ia tetap terbangun. Perlahan bulu mata lentik itu bergerak dan terbuka. Mata indah itu langsung bertemu pandang dengan bola mata coklat yang terlihat penuh cinta dan kehangatan. Mas ganggu ya, sayang? Tapi udah subuh, Mas mau mandi dulu. Hangat memenuhi dada Salsa saat mendengar nada lembut penuh kasih dari sang suami. Menyadari dirinya menjadikan lengan Alfie sebagai bantal, lekas Salsa bergeser. Maaf, Mas. Gak apa, sayang. Mas mandi duluan ya, kamu tidur aja. Nanti dibangunkan lagi. Pria itu mengelus pipi sambil mengecup kening mulus sang istri. Salsa mengangguk. Namun, Alfie justru kembali melabuhkan kecupan selanjutnya pada bibir mungil Salsa. Tidak hanya kecupan ringan, perlahan justru terasa menuntut. Salsa yang sadar ini berbahaya dan bisa membuat mereka melewatkan waktu subuh segera mendorong pelan tubuh suaminya. Mas, subuh! Alfie tersadar dan terkekeh.
Pria itu tertunduk sesaat. Ia kembali mendongak dengan tatapan penuh cinta. Ya udah, kamu tidur lagi, Gi. Ia menarik selimut hingga menutupi bahu Salsa yang mulus, lalu perlahan turun dari ranjang dan mengenakan celana tidur yang ternyata semalaman tergeletak di lantai. Meskipun sedikit terpejam, nyatanya Salsa tetap mengintip sang suami. Punggung tegap itu sepanjang malam telah menjadi korban jemarinya. Beruntung ia tidak gemar memanjangkan kuku. Andai kukunya lebih panjang lagi, bisa jadi punggung pria itu sudah dipenuhi goresan kuku Salsa saking panasnya pertempuran yang telah berlalu. Saat Alfie berdiri dan berjalan pelan sambil menyugar rambutnya menuju kamar mandi, Salsa dapat melihat tubuh proporsional suaminya di tengah pencahayaan yang masih temaram. Ya ampun, otakku mesum banget. Pikir Salsa seraya memejamkan mata dan menyembunyikan diri ke dalam selimut. Bagaimana tidak, dia langsung terbayang malam panjang yang telah mereka lewati. Saat Alfie sudah keluar dari kamar mandi, ia mendapati sang istri bergulung dengan selimut. Pria itu terkekeh dan perlahan mendekat. Sayang, bangun. Salsa yang sebenarnya tidak tidur tentu berdebar mendengar manisnya kata sayang yang keluar dari bibir sang suami. Sayang? Panggil Alfie lagi sebab Salsa hanya diam mematung. Iya, Mas. Jawab Salsa gugup. Mukenanya nggak ada, Mas. Tentu Salsa ingat, ini nggak akan terjadi andai tadi malam ada mukena yang menutupi tubuhnya. Kamu bebersih aja dulu, ya? Nanti Mas yang carikan mukenanya. Kepala Salsa menyembul. Ia mengangguk sambil tersenyum. Makasih, Mas. Tanpa aba-aba Alfie mengecup hidung mungil Salsa. Iya, sayang. Untuk kesekian kalinya pipi Salsa bersemu merah. Sadar dirinya bisa lepas kendali jika melihat tingkah manja istrinya, walau sekedar merona seperti saat ini. Alfie segera menoleh ke sembarang arah. Dia harus segera berangkat ke masjid terdekat sebelum benar-benar melewatkan waktu subuh karena hasrat yang saat ini terlalu bergelora. Salsa yang sadar alarm bahaya memilih untuk bergerak lebih dulu. Dengan berbalut selimut tebal layaknya kepompong, perempuan yang telah menjelma menjadi wanita seutuhnya itu berlari menuju kamar mandi. Alfie terkekeh dan menggeleng pelan melihat tingkah lucu istrinya. Kenapa dia sangat menggemaskan? Sebelum terlambat, Alfie bergegas untuk pergi ke masjid. Namun, saat membuka pintu unit, ia dikejutkan dengan keberadaan dua pelayan rumah utama yang berdiri dengan 3 paper bag di tangan. Kenapa kalian di sini? Tanya Alfie. Maaf, Tuan. Kami baru bisa mengirimkan pakaian serta mukena. Dua wanita berseragam itu terlihat cemas. Ya sudah, silakan kembali. Alfie menerima paper bag itu dengan baik dan membiarkan dua wanita itu pergi dengan selamat tanpa menerima kemarahan darinya. Tentu saja, apa yang perlu ia marahkan jika pada akhirnya justru hal indah yang ia dapatkan sepanjang malam. Oh ya, sepertinya aku perlu memberi Oma waktu untuk berlibur. Tentu saja selain bentuk terima kasih pada sang Oma, ia juga ingin rumah benar-benar kosong untuk kedepannya. Dapat dipastikan kegiatan menyenangkan tidak akan berakhir di malam ini saja. Senyum penuh arti terkembang untuk kesekian kalinya. Sementara itu di tempat berbeda, Olin tengah mengamuk. Lama gak kelihatan, sekalinya muncul langsung main aja di apartemen Ayang. Ngapain sih? Sampai harus ganti baju, oh. Semoga baju hotnya bikin permainan kalian makin hot. Pesan yang diakhiri emot tawa itu justru membuat Olen bagai kesetanan. Siapa? Siapa wanita yang ia bawa ke apartemennya? Wanita itu meradang hingga seisi kamar tampak berantakan. Detik selanjutnya ia menangis meraung, butuh waktu lama agar ia bisa kembali muncul di hadapan Alfie. Penyakit sialan! Makinnya seraya menatap pantulan diri pada cermin besar di hadapannya. Bersambung. Bab ke-93. Andai subuh memiliki waktu lebih panjang,
bisa dipastikan Salsa akan berendam air hangat untuk mengurangi penat di tubuhnya. Permainan yang baru pertama kali ia lakukan itu benar-benar menguras tenaga hingga membuat tubuhnya terasa remuk. Ya ampun, apa ini? Gadis itu meremang kala mendapati banyak jejak kepemilikan di tubuhnya. Apa aku sakit? Ini mirip dicubit setan. Salsa yang belum pernah memiliki tanda kepemilikan dan jauh dari hal seperti itu tentu tidak tahu menahu dengan banyak jejak yang ditinggalkan Alfi di tubuhnya. Seingatnya dulu, Burumi sering mengomelinya mandi maghrib karena pada akhirnya di kaki dan tangannya akan ada memar-memar yang konon katanya adalah dicubit setan. Salsa nampak cemas. Apa setan mencubitinya semalaman? Setelah membersihkan dan mensucikan diri, Salsa segera menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslimah. Senyumnya terkembang kala mendapati paperbag berisi mukena dan pakaian kerjanya lengkap dengan pakaian dalam normal yang ia nantikan. Gadis itu salat dengan khusyuk. Bahkan ia tidak menyadari kedatangan sang suami. Jauh di lubuk hatinya terdalam, ia tengah berbahagia sekaligus sedih. Bahagia karena ternyata ia tidak seburuk itu di mata suaminya. Ia tidak menyesali apapun yang terjadi di antara mereka karena sadar jika yang terjadi tadi malam adalah hak suaminya yang sudah tertunda sekian lama. Namun, di sisi lain ia merasa sedih. Bagaimana nasib gadis manis nan ramah itu? Salsa teringat Auza, dia merasa bersalah. Semoga tidak sampai menghasilkan. Gumam Salsa sambil tertunduk, mengelus perut ratanya. Meskipun suara Salsa begitu kecil dan lembut. Namun, ruangan yang tertutup dan hening membuat Alfi yang sejak tadi duduk di tepi ranjang sambil memandangi punggung sang istri dapat mendengar ucapan istri mungilnya tersebut. Keningnya berkerut. Bukankah yang diucapkan Salsa terdengar aneh? Detik selanjutnya Salsa menjerit kaget. Bagaimana tidak, tiba-tiba saja Alfi merengkuhnya dari belakang. Tubuh Salsa terangkat ke pangkuannya. Ngomong apa tadi, Suara pria itu begitu sopan memasuki telinga istrinya. Salsa gelagapan, tapi tidak berniat melepaskan diri dari dekapan suaminya. Salsa menunduk. Jangan begini, Mas. Ingat dia yang sangat mengharapkanmu. Cicit Salsa dengan suara sedikit bergetar. Entah kenapa hatinya kian sedih jika mengingat sempurnanya wanita-wanita yang berada di sekitar suaminya. Bisa-bisanya tadi malam ia terbuai dengan kata-kata manis sang suami. Salsa benar-benar malu dan sadar diri. Memangnya kamu tidak mengharapkanku, sayang? Tanya Alfi seraya menopang dagu di bahu sang istri yang masih tertutup mukena. Salsa spontan menoleh dan kaget saat menyadari wajah mereka jadi sangat dekat. Tidak mau melewatkan kesempatan yang ada, Alfi mengecup ringan bibir manis istrinya. Mendapat perlakuan yang tiba-tiba membuat Salsa kembali mematung karena kagetnya. Bayang-bayang kegiatan malam tadi kembali mencemari pikirannya, pipi gadis itu bersemu. Alfi semakin mengeratkan pelukan dan kembali menikmati benda kenyal yang kini telah ia klaim hanya menjadi miliknya seorang. Kegiatan yang sukses membangunkan sesuatu yang sudah tenang. Salsa kaget saat merasakan sesuatu di bawahnya. Mamas, kita harus ke kantor. Ucap Salsa cemas sebab kabut gairah terlihat jelas di mata suaminya. Apa Alfi memikirkan kantor di saat seperti ini? Tentu tidak. Perlahan ia melepaskan mukena yang menutupi tubuh Salsa. Senyumnya terbit kala mendapati Salsa ternyata telah rapi dengan seragam kerjanya. Boleh ya, sayang? Bisik Alfi tepat di ceruk leher Salsa. Aroma tubuh Salsa membuatnya semakin hilang akal. Izin hanyalah sebuah formalitas belaka. Nyatanya sebelum mendapat persetujuan, tangan pria itu sudah beraksi lebih dulu. Mas, ingat Auza. Ucap Salsa pelan yang seketika menghentikan pergerakan tangan Alfi. Melihat Alfi menghentikan kegiatannya, entah kenapa Salsa justru merasa sedih. Mungkin pemikirannya akan kembali salah paham andai ia tidak menoleh dan mendapati senyum jahil suaminya. Kamu semakin menggemaskan kalau sedang cemburu.
Cemburu? Ulang Salsa tidak terima. Bukan gitu, Mak. Stet. Telunjuk Alfi terangkat di depan bibir Salsa. Nanti Mas jelaskan setelah kita selesaikan yang satu ini. Akhirnya Salsa kembali menjerit saat tubuhnya diangkat dengan mudahnya ke atas ranjang. Jeritan yang tentu saja akan berubah menjadi suara-suara meresahkan setelah lampu utama padam berganti lampu tidur nan remang. Perjalanan kali ini tentu tidak singkat. Entah berapa kali mereka mencapai puncak, menyelami surga dunia dengan berbagai cara hingga bekerja sama untuk mencapai tujuan akhir yang indah. Seperti sebelumnya, kegiatan panas itu berakhir dengan kekalahan Salsa. Wanita itu kembali terkapar karena lelahnya. Jangan tanyakan pakaian seragam kerjanya. Sudah pasti terlempar ke lantai bersama teman-temannya. Jelas, hari ini Salsa tidak akan bisa berangkat bekerja. Lagi pula sudah sangat terlambat. Dering ponsel untuk kesekian kalinya mengganggu Alfi. Pria itu meraih ponsel miliknya dan melihat banyaknya panggilan tidak terjawab dari orang kepercayaannya. Setelah mengecup singkat pipi sang istri dan memastikan kenyamanan wanitanya, Alfi kembali menghubungi Reza. Ada apa? Tanyanya tanpa basa-basi karena tidak ingin suaranya mengganggu Salsa yang tengah tertidur lelap. Bos, Anda di mana? 5 menit lagi kita ada pertemuan dengan perusahaan HAT. Atur ulang jadwal atau kau yang datang untuk menggantikanku. Hari ini aku tidak ke kantor. Reza terdiam, tentu bukan masalah besar. Selama ini ia juga sering mendatangi pertemuan penting untuk mewakili sang bos. Ada lagi? Kalau tidak saya tutup. Sebelum Alfi menutup panggilan, Reza lebih dulu mengatakan hal yang sejak tadi juga membuatnya cemas. Bos, Nyonya tidak masuk kerja. Apa kalian baik-baik saja? Entah kenapa pria itu agak ngeri mengingat tragedi terakhir yang terjadi sebelum mereka berpisah. Pria itu sangat cemas kepada dua majikannya tersebut. Sangat baik. Lanjutkan pekerjaanmu. Setelahnya Alfi memutus panggilan. Pria itu kembali meletakkan ponsel miliknya setelah menonaktifkan benda pipih tersebut. Hari ini dia benar-benar tidak ingin diganggu. Saat kembali menoleh pada sang istri, ternyata Salsa sudah terbangun dan menatap dirinya. Pipi wanita itu bersemu melihat tubuh bagian atas suaminya yang tidak tertutup sehelai benang pun. Terganggu, ya? Tanya Alfi lembut sambil mengelus sayang pipi istrinya. Suara tegas dan dingin saat berbicara di telepon tadi langsung berubah lembut dan menenangkan. Salsa menggeleng pelan. Sekarang jam berapa, Mas? Tanya Salsa dengan suara serak khas bangun tidur. Kenapa? Mau ngapain, sayang? Kamu lapar? Mas sudah pesan makanan. Tentu saja Salsa lapar, tenaga dikuras habis dari malam dan berlanjut setelah subuh. Namun, ada hal lain yang tengah dipikirkan Salsa. Kita pasti sudah telat kan, Mas? Bagaimana ini? Hari ini kita nggak ke kantor, sayang. Ada hal yang lebih penting yang harus kita lakukan. Bisik Alfi sambil mengerlingkan mata genit. Mas, sejak kapan kamu jadi sangat mesum? Salsa segera menarik selimut hingga menutupi lehernya. Alfi tertawa gemas melihat tingkah istrinya tersebut. Aku atau kamu yang mesum, Godanya sambil mendekatkan wajah. Salsa menahan napas, dan matanya terpejam saat wajah Alfi terlihat semakin dekat. Namun, lama menanti, tidak ada yang terjadi sama sekali. Perlahan Salsa kembali membuka mata. Alfi tengah menatapnya dengan senyum penuh arti. Merasa malu, Salsa segera menyembunyikan kepalanya ke dalam selimut. Alfi tidak kuasa menahan tawanya. Pria itu langsung memeluk istrinya yang bersembunyi di dalam selimut. Jangan menggodaku, sayang. Aku takut kamu tidak sanggup bangun jika memenuhi inginku. Ayo, mandi dan sarapan. Setelah ini kita pergi menemui seseorang. Kepala Salsa menyembul dan langsung mendapat kecupan sayang dari sang suami. Jangan tanyakan perasaan Salsa,
tentu bagai taman bunga yang dikelilingi kupu-kupu. Dia sangat bahagia. Kok, diam? Mau mandi sendiri atau aku mandikan? Tanya Alfie seraya menaik turunkan alisnya. Panik, Salsa kembali berlari ke kamar mandi dengan tubuh berbalut selimut tebal layaknya kepompong. Melihat kelakuan istrinya, Alfie terkekeh sambil menggeleng pelan. Di kisah ini hanya ada aku dan kamu, Queen. Ujarnya sambil menatap pintu kamar mandi yang tertutup rapat. Gemercik air dari dalam kamar mandi membuat pikiran jahilnya muncul. Perlahan ia turun dari ranjang dan mendekati kamar mandi. Bersambung. Bab ke-94. Normal kan, Mas? Tanya Salsa dari balik pintu kamar mandi. Hanya tangannya yang terulur keluar untuk mengambil paper bag yang disodorkan suaminya. Alfie terkekeh mendengar pertanyaan istri mungilnya dan menggemaskan itu. Kalau nggak normal, ya paling kita lanjut season selanjutnya. Mas, ih! Sahut Salsa kesal sambil menutup pintu kamar mandi serapat mungkin. Dia kapok lupa mengunci pintu hingga akhirnya harus mengulang mandi untuk yang ketiga kalinya karena ulah suami genitnya tersebut. Alfie menunggu Salsa di depan televisi. Namun, sepertinya tayangan di layar lebar itu tidak ia nikmati sama sekali. Buktinya kini lelaki bertubuh jangkung itu justru menyandarkan punggung sambil memejamkan mata. Bibir penuh pesona itu tersenyum, bayang-bayang petualangan indah yang ia lalui bersama sang istri menghiasi pikiran. Sementara Salsa yang sudah selesai bersiap-siap, berjalan pelan keluar dari kamar. Rasa tidak nyaman di bagian tertentu itu membuatnya sedikit meringis. Apalagi tubuhnya tetap merasa kekurangan energi dan remuk meskipun telah berendam air hangat cukup lama. Semua ini karena ulah suaminya yang terlalu bersemangat seolah tidak akan bertemu hari esok. Melihat televisi menyala, Salsa mendekat karena yakin suaminya berada di sana. Benar saja, ia mendapati Alfie yang masih terpejam. Mas? Panggilnya lembut. Alfie bergeming. Salsa mendekat, lalu mengambil tempat tepat di samping Alfie. Mas, tidur ya? Tanyanya teramat pelan. Nyaris berbisik. Lagi-lagi tidak ada jawaban dari sang suami. Salsa tersenyum. Dengan tumpuan sebelah tangan, Salsa menopang kepalanya, menatap lekat mahakarya Tuhan yang kini terlihat sempurna di depan matanya. Mata dengan tatapan tajam yang biasanya selalu membuat nyali lawan menciut sebelum berkembang itu, kini nampak tertutup dan terlihat lembut dengan bulu matanya yang tebal dan panjang. Hidung mancung paripurna menambah kesan gagah pria milik Salsa tersebut. Setelahnya, tatapan Salsa terpaku pada bibir penuh sang suami, pelaku utama yang memulai semuanya hingga mereka melupakan janji pranikah. Tangan Salsa terulur, hendak menyentuh wajah tampan suaminya, namun gerakan itu terhenti. Ia ragu. Salsa menjerit kaget saat tiba-tiba saja Alfie memegang tangannya. Mata yang tadi terpejam, kini terbuka secara perlahan. Menatap Salsa lembut hingga wanita itu berdebar. Apalagi senyum manis yang jarang terlihat, kini dengan mudahnya menghiasi bibir lelaki itu. Aku ganggu ya, Mas? Maaf. Cicit Salsa malu karena kelakuannya dipergoki Alfie. Bukannya menjawab, pria itu justru mengecup singkat tangan istrinya yang masih berada dalam genggaman. Tangan nakal ini mau kemana, sih? Godanya yang membuat pipi Salsa memerah karena malu. Mau ke sini? Alfie mengarahkan tangan Salsa ke pipinya. Salsa tersenyum malu. Perlahan jemari lentik itu mengelus lembut pipi hingga rahang yang ditumbuhi bulu halus suaminya. Mata Alfie terpejam menikmati sentuhan lembut sang istri. Sadar dirinya bisa hilang kendali, lekas pria itu menarik tangan Salsa kembali, mengecupnya berulang kali, lalu menarik si empunya tangan ke dalam dekapannya. Capek, ya? Tanya Alfie seraya memeluk mesra pinggul ramping Salsa. Enggak, cuma berasa rontok aja. Jawab Salsa sambil menyandarkan kepala di dada bidang suaminya yang kini telah menjadi tempat ternyaman untuk wanita tersebut.
Bagaimana tidak, sejak tadi malam, hanya lengan Alfie bantal ternyaman dan pelukan lelaki itu menjadi selimut terhangat untuknya. Maaf ya, sayang. Mas kelepasan. Alfie mengecup pucuk kepala Salsa dan mengelus sayang kepala istrinya tersebut. Oh ya, Mas bilang kita mau menemui seseorang. Siapa? Tanya Salsa teringat ucapan sang suami. Alfie tersenyum. Mengingat istri mungilku ini sedang lelah, jadi kita hanya perlu menunggu kedatangan orangnya. Salsa mendongak sambil mengernyit. Alfie gemas, hidung mungil Salsa mendapat cubitan dari pria tersebut. Mas, aku boleh tanya sesuatu? Alfie mengangguk dengan senyum hangat yang sejak tadi tidak kunjung hilang. Kehangatan yang mengalir hingga menyusup ke dalam dada Salsa. Kenapa di hari kedua pernikahan kita, tepatnya setelah pulang dari rumah ibu, setelah kamu mendengar tentang aku dari bapak, kamu seperti menghindariku? Lalu, di kantor kamu merendahkanku dan ibu. Apa penilaianmu tentangku? Sesaat Alfie terdiam. Sadar permasalahan itu belum mereka selesaikan dengan baik. Itu karena aku. Salsa menunggu dengan sabar, sementara Alfie takut ucapannya justru kembali menyakiti sang istri. Sebelah tangan Alfie menggenggam erat tangan Salsa. Namun, belum sempat pria itu menjawab, suara pintu dibuka sudah lebih dulu terdengar. Keduanya menoleh ke arah pintu utama. Benar saja, pintu yang bisa diakses dengan bantuan sandi dari luar itu langsung terbuka dan menampilkan seorang gadis dengan rambut dicepul asal. Astagfirullah! Gadis itu kembali memutar tubuh menghadap pintu sambil menutup wajah dengan kedua tangan. Salsa yang sadar posisinya terlalu lengket dengan sang suami segera memberi jarak dan melepas genggaman tangan Alfie dengan cepat. Maaf. Ucap Salsa merasa bersalah. Entah kenapa pula hatinya merasa sakit setelah mengatakan hal tersebut. Terlebih saat melihat penampilan gadis yang masih memunggungi mereka itu. Terlalu santai dan sederhana. Apa pintunya tidak bisa diketuk? Tanya Alfie dengan suara yang kembali ke setelan pabrik, dingin. Sika, mana aku tahu kalau harus diketuk? Kakak kasih sandi pintu, jadi aku pikir langsung masuk saja. Jawab gadis bergingsul itu sambil berbalik badan menghadap Alfie dan Salsa. Alfie menghela napas dalam sambil memijit pelipis yang terasa berdenyut. Baru 2 hari mengakui gadis itu sebagai saudaranya, tapi sudah berhasil membuatnya pusing dan memancing emosi. Sudah pasti gadis manis yang kini tersenyum lebar pada Salsa itu adalah Alza. Maksudku kan agar kamu tidak perlu menunggu lama di luar kalau aku masih sibuk di dalam. Omel Alfie kesal. Ya, niatnya mengirim sandi pintu agar adiknya itu bisa tetap masuk ke dalam unit dan menunggu di ruang televisi jika kegiatan panasnya dengan Salsa belum usai. Walau bagaimanapun dia sudah berniat memperkenalkan adiknya dari ibu yang berbeda itu pada sang istri agar segala kesalahpahaman segera usai. Sesaat Alza berpikir, detik selanjutnya kedua bola mata gadis itu membeliak seiring gerakan tangannya yang langsung menutup mulut. Oh, astaga! Salsa panik dan langsung berdiri. Ya jangan salah paham. Ya ampun! Kenapa kakak nggak tahu, malu banget? Bisa-bisanya kau menyuruhku kemari dan membiarkan telingaku terkontaminasi nada-nada yang tidak baik untuk jomblo sepertiku? Belum lagi mataku yang masih perawan ini. Oh ya ampun! Racau Alza bagai burung murai. Namun, detik selanjutnya gadis berpakaian santai itu kembali tersenyum lebar pada Salsa. Ia mendekat dan menggenggam tangan Salsa dengan erat. Tapi aku tetap berdoa, semoga aku segera dapat ponakan lucu dari kalian. Semangat ya ngadunya! Sebelah tangannya terkepal dan terangkat tinggi. Salsa melongo, mencerna ucapan gadis manis di depannya, lalu menoleh pada sang suami. Alis Alfie terangkat. Kenapa? Dia... Iya, Kak. Aku ini adik Kak Alfie dari ayah yang sama. Jelas Alza penuh semangat. Tapi,
Kok aku nggak lihat di acara kita? Tanya Salsa yang masih bingung. Jika benar gadis itu adalah adiknya Alfie, tentu seharusnya hadir di acara pernikahan mereka, bukan? Tapi Salsa tidak berjumpa sama sekali. Bahkan Oma tidak pernah membahas gadis tersebut. Dia baru jadi adikku sejak 2 hari yang lalu. Jawab Alfie sambil buang muka. Kening Salsa mengernyit. Adik ketemu gede? Pikirnya. Alza masih tersenyum. Kami satu ayah, tapi kami beda ibu, Kak. Salsa kembali menatap Alza dengan tatapan penuh tanya. Ibuku orang ketiga, Kak. Terang Alza dengan suara rendah. Senyumnya sirna dan kepalanya menunduk. Alfie yang mendengar ucapan Alza seketika memejamkan mata. Dia sedang berusaha menerima kenyataan, walau hatinya masih terasa nyeri. Salsa kehilangan kata-katanya. Hanya matanya yang langsung berembun dan dengan cepat menarik tubuh Alza ke dalam pelukannya. Salsa menangis. Bersambung. Bab ke-95. Alza sudah kembali ke apartemennya yang tidak terlalu jauh dari sana. Gadis itu harus segera bersiap-siap untuk ke kampus. Hingga akhirnya kini Salsa dan Alfie kembali berduaan di depan televisi yang menyala. Pria yang sudah teramat nyaman memeluk istrinya itu tidak melepas Salsa walau sesaat setelah kepergian Alza. Terlebih istri mungilnya nan jago bela diri itu ternyata mempunyai hati yang lembut. Terbukti dari air matanya yang terus turun tanpa kompromi selama Alza bercerita. Salsa masih sesenggukan setelah mendengar sebagian kecil tentang Alza. Tentang bagaimana gadis sebatang kara itu berusaha untuk terus bertahan hidup, bahkan kuliah di universitas terkenal di kota itu. Tentang usaha gigihnya meminta maaf dan mendekati Alfie sebagai saudara satu-satunya. Ibu yang konon katanya adalah pemberi kasih sepanjang masa justru tidak pernah peduli padanya. Setelah lelaki yang merupakan ayah Alza dan Alfie tiada, wanita itu pun pergi entah kemana. Tidak pernah kembali atau sekedar berkirim kabar pada putrinya yang malang. Gadis yang selalu merindukan kehangatan keluarga itu hanya terus berusaha meminta maaf pada Alfie. Kakak yang ia harapkan bisa menerimanya sebagai bagian dari keluarga. Alfie masih mendekap erat tubuh Salsa, hatinya yang tadi merasa kurang nyaman membahas masa lalu keluarganya yang suram, kini terasa lebih baik dan ringan. Mas? Panggil Salsa pelan. Kepalanya masih bersandar dengan nyaman di dada sang suami. Ya, sayang. Masih sedih? Alfie mengelus lembut tangan sang istri yang berada dalam genggamannya. Salsa mendongak hingga mata basahnya bertemu pandang dengan tatapan hangat Alfie. Pasti berat buat kamu berada di sekitar aku dan Alza. Maafin aku, ya. Alfie mengecup pucuk kepala Salsa dan kembali memenamkan tubuh sang istri ke dalam pelukan. Bukan salah kamu, sayang. Awalnya aku memang marah dan muak. Selama ini aku sangat membenci Alza. Tidak hanya sekali 2 kali aku mengusirnya yang ingin bertemu denganku. Aku tidak mau berurusan dengannya, semata karena dia anak wanita jahat itu. Sampai akhirnya kita menikah dan kenyataan tentangmu terkuak. Aku berusaha menghindari kamu, bahkan lepas kendali hingga mengeluarkan kata-kata tajam padamu. Mata Salsa kembali berkaca-kaca, tentu dia ingat hari itu. Hari di mana Alfie mengeluarkan kalimat setajam sembilu dan melukai hatinya. Aku sempat berpikir Tuhan teramat jahat padaku. Sudah jelas aku sangat tidak mau menerima Alza, tapi Tuhan justru mengikatku dalam pernikahan bersamamu. Sekarang aku mengerti, pertemuan kita, pernikahan ini memberi pemahaman padaku. Aku sadar dan harus mengakui, Alza tidak akan ada tanpa andil papaku. Dan wanita itu tidak mungkin merayu papaku di kantor. Jelas, papa yang menyambangi tempat kerja wanita malam itu hingga mereka bisa memiliki hubungan. Alfie menghela napas. Salsa mempererat pelukan, ia sadar suaminya pasti kesulitan untuk kembali mengurai luka lama. Sesaat mereka terdiam, menikmati waktu bersama dengan saling memeluk dan menguatkan. Aku senang melihat kalian akur. Kalau dipikir-pikir, kalian memang sedikit mirip.
Ucapan Salsa memecah keheningan. Alfie tersenyum tipis. Yang paling hebat, dia bisa bikin istri mungilku ini cemburu. Enggak, kok? Siapa yang cemburu? Biasa aja. Bantah Salsa cepat sambil membenamkan wajahnya yang memerah hingga membuat Alfie terkekeh. Queen, kamu capek nggak? Tanya Alfie. Sesaat Salsa terdiam. Entah kenapa kini pertanyaan sesederhana itu membuatnya harus berpikir lama. Capek, Mas. Jawab Salsa ragu. Ya sayang sekali. Padahal Mas mau ajak kamu jalan. Ya udah kalau capek kita di sini aja, ya? Sini, Mas pijitin. Tentu bulu roma Salsa berdiri seketika. Benarkah hanya akan berupa pijitan? Entah kenapa dia tidak yakin tangan pria itu akan terus berada di jalur yang benar. Gak capek kok, Mas. Gak capek. Salsa tersenyum lebar seraya mengurai pelukan. Tadi katanya capek, ayo sini Mas pijit. Alfie berusaha mendekat. Salsa menjerit seraya menahan dada sang suami agar tidak semakin mendekatinya. Enggak perlu dipijit. Makasih. Mau yang lain ya? Mata Alfie melirik tangan Salsa yang menyentuh dadanya. Salsa yang ikut menoleh ke arah dada pria itu seketika melepaskan tangan. Jangan lupakan wajahnya yang sudah memerah menahan malu, mengingat sejak tadi dirinya justru membenamkan diri, merebahkan kepala, bahkan mengelus lembut bagian itu beberapa kali. Saat mendongak, tatapan matanya bertemu dengan mata jahil Alfie yang justru mengerling genit. Salsa berdiri dan berlari secepat kilat memasuki kamar. Alfie terkekeh melihat kelakuan istrinya. Aku datang, sayang. Alfie sedikit meninggikan suara dan mencondongkan badan ke arah kamar. Mas, ini masih siang. Jawab Salsa dari dalam kamar yang justru membuat Alfie tidak kuasa menahan tawa. Sejak tadi memang niatnya hanya ingin menjahili istrinya menggemaskan. Tangan Alfie terulur meraih ponsel di atas meja. Sesaat tangannya sibuk dengan benda pipi itu, lalu ditempelkan di telinga kirinya. Tidak butuh waktu lama, teleponnya diangkat oleh seseorang di seberang sana. 1 jam lagi saya ke sana, pastikan sudah kosong. Singkat, padat, dan langsung dipahami seseorang yang menerima instruksi tersebut. Sayang? Panggil Alfie sambil berjalan menuju kamar. Tidak ada jawaban dari Salsa. Alfie membuka pintu perlahan dan kembali memanggil sang istri. Queen! Tentu gulungan selimut bak kepompong raksasa itu menarik perhatian Alfie sejak melongokkan kepalanya ke dalam kamar. Pria itu tersenyum sambil menggeleng pelan. Perlahan dengan sedikit berjinjit, ia berjalan pelan menuju sisi tempat tidur yang ditempati Salsa. Sementara Salsa yang memejamkan mata di dalam selimut tidak mendengar suara siapapun lagi setelah Alfie memanggilnya untuk yang kedua kalinya. Kok nggak ada suaranya lagi? Gumam Salsa yang perlahan membuka matanya. Tubuh yang semula menghadap jendela besar, kini ia balik ke arah pintu. Perlahan ia membuka bagian selimut yang menutupi wajahnya. Melihat pintu terbuka dan tidak ada siapapun di sana, keningnya berkerut. Akhirnya Salsa mengeluarkan kepalanya dari balutan selimut sambil terus mengamati ke arah pintu. Kemana Mas Alfie, ya? Apa dia marah? Gumam gadis itu. Mungkin. Satu kata singkat dengan suara yang sangat Salsa kenal sukses membuat gadis itu terjingkat kaget dan kembali berbalik badan. Detik selanjutnya mata bulatnan indah itu membola. Tanpa permisi Alfie mengecup lembut bibir mungil Salsa. Ya, pria itu sejak tadi berjongkok di sisi tempat tidur. Alfie tersenyum melihat Salsa mematung. Rasanya manis. Ucapnya dengan tatapan yang terus tertuju pada Salsa. Melihat Salsa yang masih diam di tempat, bibir Alfie kembali menghapus jarak di antara mereka. Kali ini lebih dalam dan lama. Tidak hanya kecupan ringan seperti niat awalnya,
kali ini terasa lebih menuntut hingga mata keduanya terpejam. Sadar dengan pertahanan dirinya yang lemah jika berurusan dengan Salsa, lekas Alfi melepas pagutan meski merasa tidak rela. Andai tidak mengingat kondisi Salsa yang pasti lelah, mungkin dia tidak akan berhenti begitu saja. Napas keduanya masih memburu, bahkan Alfi harus menundukkan kepala untuk menenangkan sesuatu yang nyaris bangkit. Ayo siap-siap, Mas sudah siapkan sesuatu buat kamu. Pria itu mengecup kening Salsa, lalu bergegas keluar dari kamar. Bahaya jika terus bertahan di sana. Bisa-bisa rencananya yang ia susun untuk sang istri gagal dilakukan. Bersambung. Bab ke-96. Mas, tutup! Kepala Salsa terus menoleh ke berbagai arah sejak mobil memasuki kawasan mal. Tidak terlihat pengunjung sama sekali. Bahkan banyak mobil yang putar balik setelah dicegat security yang berjaga. Anehnya mobil mereka bisa masuk tanpa hambatan. Siapa bilang tutup? Itu tokonya pada buka. Sahut Alfi santai. Salsa terdiam. Benar saja, jelas terlihat di dalam sana semua toko masih buka. Hanya saja, tidak ada pengunjung yang terlihat. Ayo, turun! Ajak Alfi. Mas, mobilnya nggak taruh di parkiran? Nanti ganggu pengunjung lain. Enggak. Jawab Alfi lagi dengan senyum manisnya. Lekas Alfi turun dari mobil dan membukakan pintu untuk sang istri. Keduanya bergandengan tangan memasuki mal terbesar di pusat kota tersebut. Apa karena ini hari kerja ya, Mas? Makanya lengang begini. Mungkin. Sahut Alfi seadanya. Gemas, ternyata sang istri masih belum sadar dengan power suaminya. Lucu ya, Mas? Kening Alfi mengernyit. Apanya yang lucu? Melihat mall sesepi ini, aku merasa jadi si pemilik tempat ini. Salsa sedikit berbisik sambil terkekeh. Sementara Alfi hanya bisa mengangkat kedua alis sambil menggeleng pelan, menyembunyikan senyum. Aku pernah nonton suatu film. Di film itu, prianya sengaja mengosongkan mall miliknya agar pacarnya bisa belanja dengan leluasa. Manis banget, ya. Sambung Salsa lagi. Wanita itu semakin cerewet saja. Ya, kalau aku melakukan hal serupa, bakal kamu kasih hadiah apa sebagai ucapan terima kasih? Alfi sedikit menunduk agar bisa mengatakan kalimat itu tepat di dekat telinga Salsa. Salsa menoleh. Bakal aku cubit dan marahin. Alfi tidak mampu menyembunyikan ekspresi kagetnya. Loh, tadi katanya manis. Manis untuk di film aja, kalau di kehidupan nyata ya rugilah, Mas. Memangnya mall yang ramai mengganggu aktivitas buat beli apa yang diinginkan? Kan enggak. Harusnya banyak yang belanja dan mendatangkan keuntungan. Malah nggak jadi, kan rugi. Alfi nyaris tertawa, tidak menyangka sang istri benar-benar menjelma menjadi bendahara rumah tangga yang memperhitungkan segalanya. Alhasil, jika biasanya Alfi hanya tinggal tunjuk dan meminta dikirimkan ke alamat yang ia inginkan. Kini pria itu harus menggunakan kartu keuangan miliknya dan membawa barang belanjaannya sendiri. Niat yang ingin memperlihatkan kekuasaan atas kepemilikannya di tempat besar itu terpaksa diurungkan. Mas, ini terlalu banyak nggak sih? Tanya Salsa yang merasa barang yang mereka beli terlalu banyak. Nggak apa-apa. Ini untuk di apartemen. Jadi, kapan ke sana lagi? Semua keperluan kamu sudah tersedia. Salsa manggut-manggut hingga matanya mendapati satu toko tidak jauh dari tempat mereka berjalan. Melihat pakaian yang dikenakan oleh patung di dalam salah satu toko itu membuat Salsa memerah, menahan malu. Ternyata model lingerie yang ia dapatkan tadi malam adalah model terbaru. Melihat pakaian haram itu dipajang pada patung yang berbeda dari yang lainnya, membuat Salsa bisa menebak harganya sangat mahal, terlebih bahan pakaian itu begitu lembut dan sangat nyaman saat dikenakan. Sayangnya pakaian semahal itu tidak bisa dipakai semalaman, hanya dipakai sesaat sebelum dibuka dengan tidak sabaran, seperti malam yang telah ia lalui. Kenapa, sayang?
Ada yang kamu mau? Tanya Alfie menyadari pandangan Salsa tertuju pada satu tempat. Belum sempat Alfie mengikuti arah pandang sang istri, Salsa sudah lebih dulu menarik pria itu untuk berbalik dan menjauhi toko yang membuat pemikirannya traveling kemana-mana. Tanpa Salsa sadari, Alfie sedikit menoleh ke belakang dan menemukan penyebab pipi wanita itu memerah. Ia menyembunyikan senyum. Kamu nggak mau beli baju seperti semalam? Bisik Alfie yang sengaja menjahili sang istri. Salsa mendongak dengan tatapan tajam. Enggak. Jawabnya tegas. Padahal kamu kelihatan. Enggak, Mas. Aku nggak mau. Potong Salsa dan segera berjalan cepat meninggalkan Alfie. Pria itu berdehem menahan tawa. Istri mungilnya itu memang sangat lucu dan menggemaskan. Membuat Alfie semakin bersemangat dan senang menggoda wanitanya itu. Setelah menghabiskan setengah hari untuk berbelanja dan menikmati banyak makanan di kawasan mall, Alfie dan Salsa kembali ke kediaman utama. Oma menyambut kedatangan mereka dengan senyum lebar. Terlihat sangat bahagia. Oma kesepian tanpa kalian. Maafkan kami ya, Oma. Kemarin mobilnya rusak. Jawab Salsa sembari memeluk dan mencium tangan tua itu. Iya, Oma mengerti. Lagi pula kemarin tidak ada sopir yang bisa menjemput kalian. Reiza yang biasanya bisa diandalkan, kemarin juga diara dan tidak bisa kemana-mana. Ujar Oma Sera yang jelas hanya untuk menyindir Alfie. Sadar dengan maksud ucapan omanya, Alfie mengusap tengkuk menyembunyikan malu. Memang, kemarin ia memutuskan bermalam di apartemen itu untuk menyelesaikan masalah dengan Salsa tanpa harus didengar Oma. Siapa sangka yang terjadi justru melebihi harapan? Oma, Salsa pasti lelah. Kami ke kamar dulu ya? Lekas Alfie menarik tubuh istrinya, membawanya ke arah lift untuk segera dibawa ke lantai atas, tepatnya kembali ke kamar mereka. Oh ya, Oma, kami sudah makan malam. Jadi tidak perlu ditunggu lagi ya. Alfie berbalik dan mengucapkan kalimat itu dengan lancarnya bersama senyuman yang membuat Oma mendengkus. Dasar mesum. Kau yang membuat bilaku lelah. Oma tersenyum penuh arti. Tentu ia mengerti bahwa cucunya tidak ingin diganggu setelah memasuki kamar. Setelahnya wanita tua itu terkekeh pelan. Ia sendiri tidak sabar menanti hadirnya penerus di keluarga mereka yang sepi. Tidak lama kemudian seorang lelaki parubaya yang merupakan orang kepercayaan Oma datang menghadap. Ia mengabari tentang liburan panjang yang dipesan Alfie khusus untuk Oma Sera. Wanita tua itu terperangah. Bukan karena kaget dan terharu. Tentu dia tahu akal bulus cucunya. Harusnya mereka saja yang pergi berbulan madu. Omel Oma, tapi tetap tidak menolak. Ya sudah, buat tiketnya jadi 2. Aku tidak akan pergi sendiri. Oma berencana membawa Bu Rumi bersamanya. Mungkin memang lebih baik mereka menikmati waktu liburan dan membiarkan pasangan pengantin baru itu melakukan hal apapun yang mereka inginkan tanpa takut diganggu. Sementara cucu yang dirutuki Oma Sera tengah duduk dan bersandar di tempat tidur. Ia telah bebersih dan mengganti pakaian. Saat ini mata dan tangannya sibuk dengan laptop yang berada di pangkuan. Bolos kerja sehari membuat ia harus mencicil jika tidak ingin pekerjaan itu menumpuk dan membuatnya lembur berhari-hari. Fokusnya buyar saat Salsa tiba dan duduk di depan meja rias. Rambut panjang nan lurus itu bagai iklan shampoo di televisi. Sangat indah dan menarik. Tidak menyangka masih ada wanita yang mempertahankan bentuk rambut aslinya. Alfie turun dari ranjang dan mendekati Salsa. Sini Mas bantu. Tangan pria itu terulur mengambil sisir di tangan Salsa. Tanpa bantahan Salsa membiarkan Alfie menyibukkan diri dengan rambut tebal miliknya. Hingga akhirnya pria itu mengecup pucuk kepala Salsa. Selesai! Tatapan mata mereka bertemu pada cermin. Gugup dan salah tingkah, Salsa buru-buru berdiri. Namun, bukan Alfie namanya jika tidak bisa membuat Salsa menjerit kaget.
Sebelum Salsa melarikan diri, tangan pria itu sudah lebih dulu melingkar di pinggul Salsa. Hembusan napas yang menyapu tengkuk membuat Salsa meremang. "Bobo, yuk!" bisik Alfie. "Ayo, Mas!" jawab Salsa pelan. Tentu saja maksud Alfie berbeda. Perjalanan panjang dan manis kembali mereka arungi malam ini. Apakah esok Salsa akan kembali bolos kerja karena ulah suaminya? Bersambung. Bab ke-97. Meskipun sedikit terlambat, tapi pagi ini Salsa sudah kembali bekerja. "Jangan memaksakan diri. Kamu pasti sangat lelah." Alfie menatap istrinya yang keras kepala. Saat ini keduanya sudah tiba di parkiran kantor. "Aku nggak apa-apa kok, Mas." Salsa menampilkan senyum terbaiknya. Bagaimana bisa Salsa berkata seperti itu, padahal jelas mereka baru tertidur setelah lewat tengah malam. Tentunya setelah keduanya benar-benar mencapai puncak bermandikan peluh. Andai hari ini tidak ada pekerjaan mendesak yang memang harus ditangani Alfie, mungkin pria itu lebih memilih untuk terus berada di kamar, memeluk sang istri. Salah satu alasan Salsa begitu keras kepala karena pria itu. Entah kenapa dia tidak ingin ditinggal sendirian, sehingga lebih memilih untuk ikut masuk kerja. Namun, tentu saja alasan itu tidak ia utarakan secara gamblang. "Baiklah." Alfie mengalah. Tanpa aba-aba pria itu mengecup dahi Salsa. Wanita itu bersemu. "Buat Mas mana?" tanya Alfie dengan jarak mereka yang sangat dekat. "Apanya?" tanya Salsa gugup. Tentu dia takut ada yang melihat keberadaan dan kedekatannya dengan pemilik perusahaan itu. Walau pada kenyataannya mereka adalah pasangan yang sah. "Penyemangatnya," jawab Alfie seraya memonyongkan bibir. Salsa menggigit bibir, ragu. Ia melirik ke kiri dan ke kanan, memastikan tidak ada orang lain di sekitar mobil mereka. Secepat kilat Salsa mengecup pipi Alfie, lalu segera membuka pintu mobil dan melarikan diri. Melihat tingkah Salsa, Alfie terkekeh pelan. Tangannya meraba pipi yang telah mendapat kecupan manis dari sang istri. Perutnya terasa dipenuhi kupu-kupu yang berterbangan. "Ah, bukannya semangat bekerja. Aku jadi semangat mengangkutnya pulang. Kenapa dia sangat menggemaskan, sih?" gerutu Alfie sambil membuka pintu mobil. Kembali ke setelan pabrik, dengan langkah lebar dan wajah datar pria itu memasuki kantor dan langsung menuju lantai teratas di gedung itu tanpa mempedulikan siapapun di sekitarnya. Apalagi matanya tidak menemukan keberadaan sang istri, jadi tidak ada alasan untuknya memperlambat langkah. "Wangi banget sih dia, jadi pengen peluk," gumam seorang wanita dengan sapu di tangannya. Sejak melihat Alfie memasuki lobi, tatapan matanya tidak pernah putus dari lelaki itu. Sehari tidak melihat pria itu membuat rindunya memuncak. "Kerja yang benar, jangan menghayalkan sesuatu yang mustahil." Seorang rekan kerja seprofesi menegur wanita yang sejak tadi terdiam di tempat dengan mata yang terus mengikuti pergerakan Alfie. Padahal pekerjaannya belum selesai dan masih terbengkalai. "Sika, sirik aja. Siapa bilang mustahil? Kau tidak tahu saja, pria itu sahabat abang iparku dan kami memang dijodohkan. Tidak lama lagi kami akan menikah." Bohong wanita yang tidak lain adalah Sheila. "Mimpi kok di pagi hari? Masih ngigau ya? Belum bangun? Abang ipar? Bukannya kau dan Salsa cuma dua bersaudara? Abang ipar dari mana? Hong Kong? Kakakmu masih gadis kok ngaku-ngaku punya abang ipar." Cibir wanita yang jelas lebih tua dari Sheila itu sambil berlalu. Kening Sheila berkerut, lalu tersenyum mengejek. "Pasti si Salsa malu mengakui si Tonggo sebagai suaminya. Dasar perempuan licik, cuma mau harta tapi nggak mau mengakui suaminya." Setelah memastikan pria idamannya telah hilang di bawah kotak besi, Sheila kembali melanjutkan pekerjaannya. Walau terasa berat dan memalukan, tapi dia akan tetap bertahan demi bisa mendapatkan Alfie.
Dia harus terus bekerja di perusahaan itu untuk memastikan tidak ada wanita gatal yang berusaha mencuri hati lelaki idamannya itu, termasuk Elsa. Ya, di matanya Elsa adalah perempuan murahan yang pasti akan berusaha merebut pria tampan dan mapan seperti pria idamannya itu. Jadi, Sheila akan memastikan tidak ada yang bisa mendekati pria itu. Sementara itu, di tempat berbeda, wanita yang sudah lebih dulu mendapatkan dan memiliki Alfie seutuhnya tengah diinterogasi oleh sahabat baiknya, yaitu Dina. "Kamu kemana aja sih, Cal? Kenapa kemarin gak masuk? Kamu sakit? Dia nyakitin kamu? Dia ngapain kamu?" cecar Nina. Ternyata ketidakhadiran Salsa kemarin membuat gadis itu tidak bisa tidur memikirkan nasib sahabatnya. Bahkan ia sampai mengomeli pria yang belakangan ini selalu ada untuknya, padahal dulu tidak berani. Jangankan mengomel, menatap matanya saja sudah membuat Nina menciut. Namun, rasa cemas membuatnya melupakan semua rasa itu. Kini, Salsa berdiri di hadapannya dengan wajah lelah. Tentu Nina semakin risau. Tanpa meminta izin, Nina menarik Salsa ke toilet. "Apa yang dia lakuin ke kamu, Cal?" tanyanya dengan ekspresi cemas yang tidak bisa disembunyikan. "Aku nggak kenapa-kenapa kok, Nina Bobo," jawab Salsa berusaha mencairkan suasana dan mengurangi rasa cemas sahabatnya. "Yakin? Terus kenapa kemarin kalian nggak masuk bersamaan?" Salsa terdiam. Dia bingung harus mengatakan apa. Tidak mungkin dia menceritakan hal yang telah terjadi. "Itu karena..." Salsa masih mencari kata yang pas. Nina yang belum merasa tenang memutar tubuh Salsa. "Ada yang sakit, Cal?" Gadis itu membuka lengan baju Salsa, kiri dan kanan. Lalu saat tangannya menyingkap hijab yang menutupi leher Salsa, gadis itu terperangah. "Apa itu?" tanyanya tanpa bisa ditahan. Tentu sebenarnya dia tahu, sebab dia tidak sepolos itu walau belum pernah memilikinya sendiri. "Apa?" tanya Salsa balik sambil menoleh ke arah cermin, melihat hal apa yang didapat sahabatnya. Keningnya mengernyit. "Kok nambah, ya?" tanyanya polos. Sementara otak Nina sudah traveling kemana-mana. Dia dapat memperkirakan hal panas apa yang telah terjadi. Cemas yang tadi menyelimuti wajahnya berganti senyum penuh arti. "Awalnya cuma satu, Nin. Nggak tahu nih jadi ada dua." Salsa menekan dua bulatan merah di lehernya yang tidak kunjung hilang. "Ya karena nggak sekali aja digigitnya, ya jadi dua lah," jawab Nina sambil terkikik. "Gigit?" Mata Salsa membola. "Bukannya ini karena dicubit? Lagian setan apa yang gigitnya bulat-bulat gini? Tapi memang agak aneh sih, Nin. Biasanya memarnya dicubit setan itu agak hijau, ini merah. Apalagi jumlahnya nggak cuma satu atau dua. Apa ya digigit setan?" Ekspresi polos Salsa benar-benar membuat Nina melongo. Gadis itu nyaris menyemburkan tawa. "Kita sudah sahabatan cukup lama, Cal. Dan aku baru sadar, kamu sepolos ini." Gadis itu menggeleng pelan sambil terkikik geli. Kening Salsa mengernyit. Nina mendekat dan berbisik tepat di telinga Salsa. "Aku baru tahu setan bisa setampan Pak Bos." Salsa terdiam. "Panas banget ya kayaknya kemarin. Sampai banyak jejaknya." Nina terkikik geli. Gadis itu benar-benar tidak tahan untuk menggoda sahabatnya tersebut. "Apa sih, Nin?" ujar Salsa sambil kembali merapikan hijabnya. "Ada yang bilang sama aku kalau suaminya nggak suka lihat dia. Nggak taunya setelah seharian hilang, sekali muncul udah macam makan tutul. Banyak bener tanda kepemilikannya kayak mau pamer. Apalah dayaku yang masih jomblo ini." Sindir Nina panjang lebar, tapi terlihat sangat bahagia. Tentu, dia lega dan dapat menebak rumah tangga sahabatnya sudah baik-baik saja. Mendengar kalimat Nina, mengingatkan Salsa dengan satu novel yang pernah ia baca.
Tanda kepemilikan? Pikirnya. Detik selanjutnya pipi wanita itu memerah. Mana dia ingat dan tahu bentuknya seperti itu. Salsa menutup wajah mengingat kebodohannya, sementara Nina terus menggodanya. Aku nggak bisa tidur mikirin dia. Ternyata yang dipikirin malah lagi menikmati surga dunia. Malah nggak bisa dihubungi pula. Maafin aku ya Nina bobok. Ucap Salsa seraya memeluk Nina, menyembunyikan wajahnya yang sudah memerah sempurna. Memang sejak di apartemen, Salsa tidak sempat memikirkan keberadaan ponselnya. Baru tadi pagi ia menemukan benda pipi itu, dan dalam keadaan mati kehabisan daya. Di sini rupanya. Salsa, dipanggil Pak Bos? Biasalah. Sinta muncul di ambang pintu toilet. Seperti biasa, ia mendapat mandat memanggil Salsa. Oh iya, makasih, Kak. Ujar Salsa. Saat wanita itu akan melangkah meninggalkan toilet. Lagi-lagi Nina membisikkan sesuatu yang membuat pipi Salsa merona dan pikirannya traveling kemana-mana. Bersambung. Bab ke-98. Mas, jangan begini. Rengek Salsa yang saat ini ditarik ke pangkuan sang suami. Ia takut dan cemas kepergok dalam posisi seintim itu dengan Alfie. Bisa-bisa staf yang melihat posisi mereka salah paham dan menganggapnya wanita penggoda. Maklum saja, belum ada yang mengetahui tentang pernikahan mereka di kantor itu kecuali Nina dan Reza. Mas perlu asupan energi dari kamu, istriku. Alfie semakin memperarat pelukannya dan menghirup aroma di ceruk leher Salsa yang tertutup hijab. Sejak tiba di ruangan itu, ia tidak bisa fokus sama sekali. Selalu terbayang-bayang keindahan Salsa dengan segala pesonanya. Ia juga kepikiran kondisi wanitanya yang kurang istirahat karena kelakuannya. Alhasil Alfie memanggil Salsa ke ruangan. Niatnya hanya ingin menyuruh wanitanya itu untuk beristirahat di dalam ruangannya dan bisa ia pandangi sambil bekerja. Namun kenyataannya, ia justru ingin selalu menempel dengan wanita mungil tersebut. Aku takut ada yang lihat, Mas. Ucap Salsa lembut. Tangannya menyentuh lembut punggung tangan Alfie yang masih membelit perut Salsa. Satu gerakan yang justru membuat Alfie semakin malas bekerja dan ingin segera pulang menggendong istri mungilnya. Gak ada yang berani, Mas. Belum sempat Alfie menyelesaikan kalimatnya, Reza sudah lebih dulu muncul di ambang pintu. Pria yang terbiasa masuk tanpa mengetuk dan meminta izin terlebih dahulu itu belum sadar dengan kesalahannya. Ia masuk dan menutup pintu seperti biasa. Saat mendongak, barulah matanya membulas sempurna dan segera menunduk dengan cepat. Salsa yang malu langsung berbalik menyembunyikan wajah dalam pelukan Alfie. Maaf, Bos. Ujar Reza tegas dengan kepala terus menunduk. Alfie menghela napas dalam, tangannya memeluk Salsa yang masih setia dalam dekapan. Ia lupa jika ada satu manusia yang ia beri izin keluar masuk ruangan dengan leluasa. Keluar! Jangan pernah masuk jika tidak dipanggil. Ucap Alfie dingin. Siap, Bos. Saya kemari untuk mengingatkan janji temu Anda 15 menit lagi. Waktu yang dibutuhkan untuk sampai ke tempat yang disepakati diperkirakan 10 menit. Reza berbicara dengan profesional meski terus menundukkan kepala. Baik, aku akan segera turun. Sahut Alfie. Reza segera pamit dan bergegas keluar dari ruangan yang membuatnya merasa serba salah tersebut. Perasaan kemarin masih perang dunia, sekarang udah lengket aja. Sejak kapan akurnya? Tanya Reza dalam hati seraya membawa langkah lebarnya menuju lift. Apa memang kehidupan rumah tangga seperti itu? Terkadang Tom and Jerry, terkadang marsupilami. Sementara itu, dua insan yang membuat Reza banyak berpikir itu masih asyik berpangkuria. Peluk erat-erat dulu biar energinya full. Ucap Alfie, semakin memperarat pelukannya. Kan udah dipeluk dari tadi, Mas. Protes Salsa yang takut suaminya terlambat untuk menghadiri pertemuan penting. Berarti nggak cukup kalau cuma peluk.
Salsa menatap waspada, sepertinya kalimat yang diucap suaminya mengandung sinyal bahaya. Alfie terkekeh gemas dan langsung mencium pipi Salsa. Wanita itu kaget hingga bibir mungil itu sedikit terbuka. Tentu Alfie tidak akan menyia-nyiakan kesempatan. Benda kenyal yang selalu mengganggu pikirannya itu kembali ia nikmati. Salsa merasa sesak, suaminya bagai kesetanan. Sadar Salsa mulai kekurangan oksigen, Alfie melepas pagutan sambil tersenyum puas. "Makasih, sayang. Sekarang energinya full, siap perang." Pria itu merapikan hijab istrinya yang sedikit berantakan. "Jangan kemana-mana, tidurlah di sofa." Tita Alfie setelah mereka sudah sama-sama berdiri. Salsa tengah merapikan jas yang dikenakan suaminya. "Tapi kerjaan, Mas melarang kamu bekerja hari ini. Tidur dan istirahatlah di sini kalau tidak mau pulang. Mas akan segera kembali." Pria itu mengecup sayang kening istrinya. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam," jawab Salsa dengan pipi bersemu. Sebelum benar-benar pergi, Alfie kembali mencuri satu kecupan di pipi istrinya hingga membuat Salsa semakin salah tingkah. Setelah punggung tegap itu hilang di balik pintu besar, Salsa menyentuh pipinya sendiri. Lalu, perlahan tangannya turun ke dada, bagian itu terasa berdebar tidak karuan. "Apa mungkin aku jatuh cinta lagi? Semudah itu?" pikir Salsa yang mulai menyadari perasaannya. Namun, detik selanjutnya rasa cemas kembali mengganggu. Rasa takut akan sebuah pengkhianatan kembali mengusik pikiran. Terlebih suaminya selalu berada di sekitar wanita-wanita cantik dan menggoda. Salsa duduk di sofa, pandangannya kembali tertuju pada kursi kebesaran sang suami. Tingkah mereka beberapa menit yang lalu di tempat itu kembali terbayang, Salsa tersenyum. Rasanya tidak ingin memikirkan hal lain lagi, cukup memikirkan kebahagiaan yang tengah ia jalani saja. Toh, saat ini hanya dia istri lelaki itu. Patuh dengan ucapan suaminya, Salsa memilih untuk merebahkan diri pada sofa yang berada di tengah ruangan. Ia berusaha menenangkan pikiran dengan membayangkan semua kebaikan suaminya dari awal mereka bertemu hingga melewati malam panjang nan indah. Sambil tersenyum, tubuh lelah serta mata Salsa yang memang tengah mengantuk itu terpejam. Sementara itu, di lantai dasar Nina sedang bersih tegang urat dengan Sheila. "Kalau bukan mau minta uang, terus ngapain kamu nyari dia?" Nina berusaha menghalangi Sheila yang ingin menemui Salsa di ruangan bos. Ia sampai menyodorkan uang agar adik dari sahabatnya itu berhenti berbuat hal yang akan merugikan Salsa. "Bukan urusanmu!" bentak Sheila marah. "Kamu jangan bikin ribut di kantor." Nina terus mencoba mengingatkan wanita di depannya. "Hah? Kau ini kan sahabat si Salsa ya? Harusnya kau ingatkan dia kalau menyimpang, bukan malah mendorongnya jadi perempuan murahan." Sheila marah saat mengetahui Salsa berada di ruangan pria incarannya. Terlebih setelah Alfie terlihat turun, kakak tirinya masih tidak terlihat. "Siapa yang kau sebut murahan?" Dua wanita yang tengah berdebat itu langsung diam seketika. Keduanya menoleh. Jika Nina merasa lega sambil menyembunyikan senyum, maka Sheila justru terlihat pucat. "Bu, bukan apa-apa, Pak Rei," jawab Sheila terbata. Nampaknya di kantor itu hanya Reza yang ia takuti. Tentu saja, sebab pria itu tidak ada belas kasih sama sekali saat menyeretnya turun dan membuatnya malu di hadapan karyawan lain. "Rei, pastikan tidak ada yang ke ruanganku hari ini." Reza yang tadi mengintimidasi Sheila lekas berbalik menghadap sang bos. Ia menunduk dan membiarkan sang bos menaiki lift seorang diri. Tentu dia paham, pria itu pasti tidak sabar untuk kembali bertemu istrinya. Calon klien yang akan bekerja sama dengan perusahaan mereka mengalami kecelakaan hingga pertemuan penting itu terpaksa ditunda. Jika biasanya Alfie akan mengumpat dan marah, maka berbeda untuk hari ini. Pria itu justru terlihat bahagia bahkan bersiul riang sepanjang jalan kembali ke kantor.
Setelah mengirim seorang sekretarisnya sebagai perwakilan menjenguk klien yang kecelakaan, pria itu kembali ke kantor dengan perasaan membuncah. Pria itu merasa berdebar dan hatinya menghangat saat melihat sang istri terlelap di sofa besar di tengah ruangan kerjanya. Istri yang patuh dan penurut. Perlahan ia membuka jas dan menjadikannya selimut untuk sang istri. Lama ia menatap wajah lelah wanitanya. Tanpa berniat untuk menjauh, Alfie justru duduk di atas karpet, sementara kepalanya direbahkan ke sofa, tepat di dekat sang istri. Seolah ingin menghentikan waktu, ia ingin berlama-lama memandangi wajah tenang Salsa. Setelah mengecup lembut dahi dan bibir Salsa, pria itu ikut terpejam meski dalam posisi duduk yang kurang nyaman. Bersambung. Bab ke-99. Terlalu lelah membuat dua insan itu tertidur sangat nyenyak. Meskipun kini keduanya harus berbagi tempat di atas sofa yang terasa sempit jika harus diisi oleh dua orang itu. Ya, Alfie yang merasa kurang nyaman tertidur dengan posisi duduk memilih untuk berpindah, merebahkan tubuh di samping sang istri, sehingga mereka bagai sarden susun. Jika seharusnya Salsa terbangun karena merasa sempit, maka kali ini tidurnya justru semakin nyenyak. Bahkan tanpa sadar ia memeluk tubuh Alfie dengan erat bagai bantal guling. Tidak berbeda dengan Salsa, Alfie pun merasakan hal yang sama. Pria itu tertidur dengan sangat nyenyak mendekap tubuh mungil sang istri. Sesuai pesan Alfie pada Reza, tidak ada seorang pun yang mengganggu mereka hingga petang tiba. Perlahan mata Salsa terbuka setelah merasa aneh dengan gulingnya. Selain kurang empuk, gulingnya memiliki aroma yang sangat dia ingat. Mata Salsa membola saat menyadari sosok yang sejak tadi ia pikir adalah bantal guling. Posisi yang terjepit membuatnya tidak bisa bergerak. Tepat di depan wajahnya dada bidang Alfie terlihat jelas. Itu kancing bajunya terbuka karena aku kah? Pikir Salsa melihat dua kancing baju suaminya tidak terpasang. Sedikit mendongak, Salsa dapat melihat mata Alfie masih terpejam dan terlihat sangat tenang. Wanita itu tersenyum dan perlahan tangannya bergerak mengelus lembut wajah tampan yang kini telah menjadi miliknya. Begitu sempurna ciptaan Tuhan. Gerakan kecil dari Alfie membuat Salsa kaget dan segera menjauhkan tangannya dan segera menunduk, pura-pura tidur. Setelah beberapa detik, wanita itu kembali membuka mata dan mendongak. Ia lega dan tersenyum senang, mata Alfie masih terpejam. Entah kenapa dia ingin berlama-lama dengan posisi mereka yang sangat dekat seperti saat ini. Lagi-lagi mata Salsa gagal fokus pada dada bidang milik suaminya. Baju yang terbuka itu sedikit memamerkan otot bagian atas yang terlihat padat. Pipi Salsa bersemu, teringat kelakuannya di malam pertama mereka. Rasa penasaran kembali membuatnya perlahan mengarahkan telunjuk ke sana dan menekannya pelan, berulang kali. Merasa tengah diperhatikan, Salsa mendongak. Detik selanjutnya ia membenamkan kepala dalam pelukan Alfie. Suaminya sudah bangun dan melihat kelakuan nakalnya sambil tersenyum. Salsa malu setengah mati seolah ketahuan berbuat mesum. Melihat tingkah Salsa, Alfie terbahak seraya mempererat dekapannya pada sang istri. "Sejak kapan Mas bangun?" cicit Salsa. "Sejak kapan, ya? Sejak kamu mengagumi ketampanan suamimu ini sepertinya," jawab Alfie sambil tergagah. Sudah tentu Salsa kian malu. Ternyata suaminya mengetahui semua kelakuannya sejak tadi. "Mas, ih!" rajuk Salsa seraya memikul pelan dada suaminya. "Oh!" Alfie meringis seolah sangat kesakitan. Tentu hal itu membuat Salsa panik. "Sakit, Mas? Tetapi aku mukulnya nggak keras, kok?" Tangannya mengusap-usap bagian yang tadi ia pukul. Tanpa aba-aba Alfie menarik tubuh Salsa hingga kini wanita itu berada di atasnya. Mas!" Salsa gugup. Alfie tersenyum jahil. "Kenapa cuma yang ini aja kalau kamu bisa dapat semuanya?" Goda Alfie seraya menunjuk dada bidangnya yang kini benar-benar tersingkap. "Mesum, ih!" Bergegas Salsa turun.
Wajahnya sudah sangat merah karena malu. Ia ingin segera melarikan diri dari ruangan itu. Bisa bahaya jika mereka terus begini. Salsa takut orang-orang akan curiga dan berpikiran buruk tentang mereka. Terlebih setelah melihat langit dari jendela besar di ruangan itu. Sudah berapa lama ia berada di ruangan suaminya? Berapa jam ia tertidur? Lamunan Salsa buyar saat Alfie menariknya kembali ke pangkuan lelaki itu. Mas, udah jam berapa? Alfie melirik jam tangan mahal di pergelangan tangan. Keningnya berkerut. Kayaknya jam ini rusak. Namun, saat mata Alang itu melihat warna langit di luar jendela, ia kembali melirik arlojinya, lalu menatap sang istri. Keduanya langsung berdiri dan bersiap-siap untuk pulang. Tanpa sadar mereka tertidur sangat lama hingga melewati jam pulang kantor. Salsa dengan sigap memasangkan kancing baju suaminya dan mengenakan jas milik lelaki itu. Setelahnya Alfie sibuk membenahi hijab sang istri yang sedikit berantakan. Memastikan tidak ada perhiasan wanitanya yang dapat dilihat lelaki lain. Aku yang keluar duluan, baru mas, ya. Ucap Salsa membuat pengaturan. Alfie yang baru kali ini mendapat perintah dari orang lain hanya tersenyum dan mengangguk patuh. Nampaknya kini lelaki itu sudah punya seseorang yang lebih berkuasa daripada dirinya. Aku tunggu di parkiran ya, sayang. Ucap Alfie seraya mencuri satu kecupan di pipi istrinya. Salsa tersenyum dan mengangguk, lalu pergi lebih dulu. Dengan langkah lebar istri pemilik perusahaan itu menuju loker untuk mengambil tas, lalu mengisi absen pulang. Beberapa pasang mata menatap heran sebab jam kerja untuk petugas kebersihan wanita harusnya sudah berakhir sejak tadi, tapi Salsa justru baru terlihat akan pulang. Namun, tidak ada yang berani bertanya. Semua sibuk melanjutkan pekerjaannya masing-masing. Salsa melangkah cepat menuju parkiran. Tanpa ia sadari seorang wanita sejak tadi menunggu kemunculannya. Dengan wajah kesal wanita itu mengikuti langkah Salsa dengan tetap menjaga jarak aman. Dari kejauhan Alfie dapat melihat Salsa telah tiba. Pria itu langsung turun dari mobil dan membukakan pintu untuk sang istri. Salsa tersenyum manis dan semakin mempercepat langkah. Sementara Sheila yang tadi berusaha mengikuti Salsa langsung terperangah melihat keberadaan pria yang ia impikan menjadi suaminya. Niat hati ingin mencelakai dan memberi Salsa pelajaran, nyatanya kini ia yang diberi kejutan. Keberadaan Sheila tidak luput dari pandangan mata Alfie nan tajam. Ia tersenyum miring dan tidak berniat lagi menyembunyikan hubungannya dengan Salsa. Tanpa ragu pria itu meraih pinggul sang istri dan mengecup lembut pipinya. Salsa kaget, tidak menyangka lelakinya itu bisa berbuat nekat di tempat terbuka seperti saat ini. Terlebih ini masih di kawasan kantor, mereka bisa saja kepergok karyawan lain. Mas, nanti ada yang lihat. Rengek Salsa manja yang ternyata masih bisa didengar Sheila dengan jelas. Wanita itu merasa terbakar. Bukannya berhenti, Alfie justru semakin berani. Tanpa meminta izin lelaki itu menarik tengkuk Salsa dan melabuhkan bibir yang selalu didambakan banyak wanita itu tepat di bibir sang istri. Entah berapa menit lamanya, tapi yang pasti Sheila sudah terbakar sendirian. Tangannya terkepal hingga buku-buku tangannya memutih. Niat hati hanya ingin menunjukkan pada Sheila betapa ia menginginkan Salsa, tapi nyatanya ia terlena dan justru menikmati pagutan lembut itu hingga melupakan keberadaan Sheila. Keduanya baru saling melepaskan setelah kesulitan bernapas. Salsa yang merasa malu, membenamkan kepala dalam pelukan Alfie. Pria itu mendekap erat istrinya, mengusap punggung dan mengecup pucuk kepala yang tertutup hijab itu berulang kali. Merasa cukup memberi tontonan gratis nan panas, Alfie menyuruh Salsa memasuki mobil. Setelah menutup pintu, pria itu bergegas menuju sisi lain dan duduk di balik kemudi dengan rasa bangga. Jika Alfie berpikir Sheila akan menyerah dan tidak akan berbuat gila lagi, maka ia salah. Lihatlah, tanpa basa-basi wanita yang segera berstatus janda itu mendekati mobil dengan langkah cepat dan terlihat murka.
Kaca mobil di dekat Salsa, ia gedor sekuat tenaga hingga Salsa yang sejak tadi tidak menyadari keberadaan wanita itu, langsung terperanjat. Bersambung. Bab ke-100. Keluar kau Salsa! Dasar gatal! Murahan! Sheila bagai kesetanan dan tidak takut mati. Salsa yang menyadari bahwa wanita yang mengamuk di luar sana adalah adik tirinya seketika merasa lega. Wanita gila! Umpat Alfie yang akhirnya tersulut amarah karena perkataan kasar Sheila yang tertuju pada istrinya. Pria itu melepas safety belt dengan cepat dan hendak turun. Namun, gerakannya terhenti saat Salsa menggenggam tangannya. Kening Alfie mengernyit. Sayang, aku tahu dia adikmu. Tapi aku nggak bisa terima ucapannya. Semampunya Alfie menekan nada bicara agar tetap lembut, meski nyatanya pria itu tengah terbakar amarah. Dengarkan aku dulu, pinta Salsa. Akhirnya Alfie menurut, ia menoleh sepenuhnya pada sang istri dan mengabaikan wanita gila yang seperti kesurupan di luar sana. Apa Mas ada rasa tertarik, walau seujung kuku pada adikku? Tanya Salsa meski sempat ragu. Raut wajah Alfie seolah tidak senang mendapat pertanyaan dari Salsa. Apa menurutmu seleraku serendah itu? Tanyanya jelas tidak terima dengan pertanyaan Salsa. Kalau tidak ada perasaan apa-apa, kenapa kamu terima dia kerja di sini? Alfie tersenyum penuh arti. Apa istriku sedang cemburu? Telunjuknya menjawel dagu Salsa. Mas, aku serius. Tegas Salsa yang seketika membuat senyum Alfie kian lebar. Aku menerimanya semata karena dia adikmu yang berarti juga adikku. Tapi, kalau aku tahu kelakuannya bisa melebihi setan begini, aku tidak akan menerimanya. Jadi, Mas benar-benar tidak ada perasaan sama sekali pada Sheila? Tanya Salsa lagi. Tanya sekali lagi, aku pastikan orang di luar sana mendengar suara panas dari dalam sini. Ancam Alfie dengan tatapan yang terkesan mesum di mata Salsa. Mas, sejak kapan kamu jadi manusia super mesum begini? Tanya Salsa geli. Sejak kenal manusia super hot ini. Bisik Alfie seraya bergerak semakin mendekati Salsa. Sheila di luar sana bagai lalat tidak berharga. Dia sudah mengamuk dan mengumpat, tapi dua sejoli di dalam sana sama sekali tidak peduli dan menghiraukan keberadaannya. Mas, ada yang perlu aku urus. Salsa memundurkan tubuh seraya menahan dada bidang suaminya yang semakin mendekat. Alfie terkekeh dan menjauh sambil mengerlingkan sebelah mata. Pria itu membiarkan Salsa turun dari mobil. Niat hati ingin melindungi sang istri layaknya superhero. Dia lupa, istrinya bukan wanita lemah yang hanya mampu menjerit kesakitan tanpa perlawanan. Ngapain kau di dalam sana? Hah? Teriak Sheila setelah Salsa turun. Tentu ia tidak bisa melihat apapun yang terjadi di dalam kendaraan mewah tersebut karena warna kacanya nan gelap. Namun, mobil yang sempat bergerak-gerak membuat otaknya yang sudah tercemar kian kotor. Memangnya kenapa? Tanya Salsa santai. Tangan Sheila terangkat, hendak menampar Salsa. Namun, belum sempat tangan kurus itu terayun, dia lebih dulu terpekik karena Salsa langsung memelintir tangannya dan menamparnya berulang kali. Kau menamparku? Tanya Sheila tidak percaya. Ini memang bukan tamparan pertama kali yang ia dapatkan dari Salsa. Namun, hatinya tetap tidak terima tangan yang dulu selalu membelah dan melindunginya kini justru berbalik melukai dirinya. Lalu, kau lebih suka bibirmu itu kujepit? Tawar Salsa dengan tanpa ekspresi. Nampaknya lama berdekatan dengan Alfie membuat sisi dingin lelaki itu menular pada istrinya. Alfie turun dari mobil. Hal itu menarik perhatian Sheila. Wanita itu menjerit minta tolong. Ban, tolong aku. Kakakku sudah gila. Lepas. Sheila berusaha melepaskan tangannya yang dipegang sangat erat oleh Salsa. Bang, kamu hanya dimanfaatkan oleh kakakku.
Kamu pasti belum tahu kan? Dia sudah menikah. Teriak Sheila penuh semangat seolah baru saja membongkar sebuah aib besar. Alis Alfie terangkat tinggi. Ia melirik Salsa. Pandai sekali dia bersandiwara. Gerutu Salsa dalam hati melihat kelakuan suaminya seolah kaget mendengar ucapan Sheila. Lepaskan aku. Teriak Sheila lagi. Ban, tolong aku. Rengek Sheila menatap penuh harap pada Alfie sambil menahan sakit di tangannya. Oh, iya. Lepaskan dulu. Aku mau dengar cerita lengkapnya. Ucap Alfie seraya menunjuk santai Sheila. Pria itu terlihat sangat menikmati peran yang ia mainkan. Salsa mendengkus kesal, lalu melepaskan Sheila dengan kasar. Sudah jelas dia ingin memberi pelajaran adik tirinya, entah kenapa pula suaminya yang suka bersandiwara itu ikut turun dan berpura-pura antusias dengan aduan Sheila. Sheila hampir berhambur mendekati Alfie. Lekas pria itu merentangkan telapak tangan, meminta wanita itu tetap di tempatnya. Dari sana aja, aku tidak tuli dan bisa mendengar dengan jelas. Titahnya. Tapi, Bang, dari sana saja atau tidak sama sekali? Alfie hendak berbalik. Dia lupa jika Sheila golongan kaum perangko yang suka nemplok jika ada kesempatan. Oke, abang dengerin aku. Panggil Sheila hingga menghentikan pergerakan Alfie. Pria itu kembali menoleh dan menyandarkan tubuh tegapnya pada bodi mobil seolah siap mendengarkan cerita Sheila. Sheila melirik Salsa seolah dialah malaikat pencabut nyawa. Tamat sudah riwayatmu. Bisiknya dengan senyum mengejek. Wanita ini sudah menipu abang. Dia sudah menikah dengan pria lain. Telunjuk Sheila teracung tepat di depan wajah Salsa. Turunkan sebelum aku putus jarimu. Ancam Salsa dingin yang sukses membuat Alfie tersenyum tipis. Tidak menyangka wanitanya bisa sekeren itu. Sheila berdecih, tapi tetap patuh. Ia kembali menoleh pada Alfie. Apa aku mengenal suaminya? Tanya Alfie seolah tertarik dengan drama menjelang maghrib itu. Itu poin pentingnya, Bang. Abang kenal, bahkan sangat kenal. Alfie menaikkan alis seolah baru saja mendapat info yang mengejutkan. Tentu saja Sheila merasa dirinya berhasil. Sementara Salsa hanya bisa menghela napas lelah. Harusnya kamu bersyukur punya suami sebaik Bang Tonggos. Walau dia nggak menarik, tapi dia berjasa dalam hidupmu. Bayangkan kalau nggak ada si Tonggos itu, pasti kau udah nikah dengan aki-aki. Apa? Tonggos? Tanya Alfie. Nampaknya satu panggilan itu cukup mengusik harga dirinya. Salsa menahan tawa melihat rahang Alfie mengeras. Dia yang main-main, malah dia yang kepanasan. Sheila mengangguk. Iya, Bang. Mungkin dia mendekati abang karena nggak puas dengan suaminya yang Tonggos. Alfie mengusap kasar wajahnya. Dia benar-benar kesal hingga menipiskan bibir demi menahan diri agar tidak langsung mencekik wanita kurang ajar itu. Aku yakin ibu akan sangat kecewa kalau tahu kelakuanmu. Ucap Sheila yang kembali menatap Salsa. Abang mau ikut? Abang bisa tanya ibu tentang ucapanku tadi. Aku tidak berbohong. Sheila berharap Alfie mau ikut. Dengan begitu, ia bisa mendekati lelaki yang ia duga tengah kecewa berat pada Salsa. Alfie mengangguk. Nanti aku menyusul, duluanlah. Meski sedikit kecewa, tapi Sheila cukup senang mendengar Alfie akan menyusul ke rumah. Ia menduga pria itu butuh waktu untuk menenangkan diri setelah menerima kenyataan pahit. Kak, ayo pulang. Sheila menarik yang Salsa. Salsa menoleh pada suaminya sambil tersenyum. Mari kita akhiri, sampai jumpa di rumah ibu. Alfie mengangguk sambil menyembunyikan senyum. Mendengar kalimat Salsa, hati Sheila berbunga-bunga. Untung aku bergerak cepat. Hampir aja kecolongan. Kupikir hanya Auza, ternyata si anak haram justru lebih gercep.
ucap Sheila dalam hati. Sepanjang jalan Sheila tidak melirik salsa walau hanya sekali. Ia sibuk dengan dirinya sendiri. Sesekali ia bersenandung karena senangnya. Setibanya di rumah, Sheila berlari lebih dulu memasuki rumah. Tidak sabar mengadukan kelakuan saudara tirinya dengan sebuah harapan yang sejak tadi memenuhi dada. Bersambung.